Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nini Muntiari Rahyunisi, calon guru penggerak angkatan 10 TK Islam Al-Azhar 52 Brebes, Kabupaten Brebes, akan memaparkan modul 1.3 demonstrasi kontekstual. Pada modul 1.3 demonstrasi kontekstual visi guru penggerak dibimbing oleh Ibu Fasilitator Ibu Wasri Galwati Rahman dan Ibu Pengajar Praktek Ibu Ati Siti Maria. Untuk merumuskan visi guru penggerak dengan menggunakan pendekatan ekonomi apresiatif, mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. B. Buat pertanyaan utama, isi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. B. Gali mimpi, berisi narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. C. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atau eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak yang saya buat berisi mewujudkan peserta didik yang berakhlak dan cerdas yang berdimensi profil pelajar Pancasila. Dan visi yang saya membuat prakarsa perubahan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan sampah anorganik. Adapun tahapan Bagja yang saya buat berisi pertanyaan bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan sampah anorganik. Jenis sampah anorganik apa sajakah yang akan digunakan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik? Tindakan atau penyelidikan dengan melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat, mencari referensi dan praktek baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan sampah anorganik, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen. Ambil pelajaran, pertanyaan yang saya buat, siapakah yang akan mengumpulkan sampah anorganik dan berupa apakah sampah anorganik itu? Sampah anorganik apa sajakah yang akan digunakan? Bagaimana memilih media sampah anorganik untuk pembelajaran yang tepat agar meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik? Berikut tindakan yang saya buat adalah mencari tahu atau referensi cara pengolahan sampah anorganik seperti plastik, botol, kardus, dan kertas sehingga bisa menjadi barang yang berguna. Mencari referensi berupa media pembelajaran yang berhubungan dengan pemanfaatan sampah anorganik yang menjadikan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik lebih meningkat. Pada gali mimpi, pertanyaan yang saya buat, apakah pemanfaatan sampah anorganik dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Bagaimana agar pembelajaran pemanfaatan sampah anorganik menjadikan berguna dapat diterapkan pada pembelajaran kelas lainnya? Apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan sampah anorganik dalam pembelajaran yang berlandaskan profil pelajar Pancasila? Tindakan yang akan saya lakukan yaitu membuat observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran yang memanfaatkan sampah anorganik, mencari referensi tentang dimensi belajar profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang berkompeten. Ini adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya buat, apa langkah-langkah untuk membiasakan pemanfaatan sampah anorganik dalam pembelajaran? Apakah media sampah anorganik yang digunakan dalam pembelajaran? Bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan sampah anorganik agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas?
Tindakan yang saya lakukan membuat perangkat pembelajaran dan instrumen penilaian, mencari media pembelajaran tentang kreativitas tanpa anorganik yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar tinggi. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang saya buat, siapa yang bertanggung jawab memonitor